Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel EasyFix Auto. Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Nah, kita bakal kedatangan sesuatu yang baru, seperti yang sudah terlihat. Setelah kemarin masang dashcam, jadi teman-teman bisa langsung cek di video sebelumnya gitu, di konten Easy. Nanti ada pemasangan dashcam dan review dashcam dari 70 My, oke? Dan kali ini kita bakal ngebahas ini nih, motor baru datang sih ini, asli. Wih, gokil. Review mas? Ya, ini kita bakal bahas detail. Jadi ntar ada fitur-fitur apa aja yang nempel di, udah pasti tahu sih motornya motor apa. Ini ada EDV 160 ya. EDV 160 dengan tipe yang CBS ya. Ya. Jadi sebenarnya masih ada yang tipe di atasnya ini itu ABS ya. ABS. Nah, mungkin karena emang ini kita ngambil yang CBS, jadi bakal kita review. Nggak beda jauh sih sebenarnya, dari segi look juga sama dia. Jangan lupa di subscribe nih teman-teman. Kita bakal ngebahas, oke? Nah, ini kita bakal bahas fitur-fiturnya apa aja. Asik. Sebelum fitur aja, ini kita juga udah dapat aksesoris dari Honda. Ini banyak juga sih aksesorisnya, gila. Ini ada salah satunya ini jas hujan ya. Ini jas hujan sangat berguna banget. Jadi buat teman-teman yang suka touring-touring ini sangat berguna. Dapat kunci-kunci juga nih. Kunci-kunci semi lah ya, buat bongkar-bongkar body dikit aja lah. Dan juga dapat helm. Ini nggak tahu sih bentuknya gimana. Standarnya Honda sih, pasti dia udah standar sih ini. Kita taruh dulu. Dari aksesoris udah dapat seperti itu gitu ya. Jadi ada jas hujan, ada helm, dan juga kita bakal bahas di pengereman dulu kali ya. Kita mulai dari pengereman. Untuk pengereman, belakang masih satu piston, tapi yang depannya ini udah double piston ya. Jadi teman-teman bisa lihat di depan dibalut sama cakram double piston. Dan bro, ini CBS pasti pengeremannya udah jauh lebih maksimal gitu. Dari pengereman depan itu ada kalipernya ya. Ini kalipernya itu pakai Nissin ya. Ini kaliper pakai punya Nissin. Kalau dari yang belakang masih satu piston, merek Nissin juga sama. Jadi dia emang udah double disc ya. Nggak, untuk seri 160 ini kecuali Vario ya. Vario masih ada yang trombol, dan untuk yang PCX, EDV itu dia udah double disc semua. Jadi buat pengereman pokoknya nggak usah diraguin lagi lah. Langsung kita bahas ke mana lagi nih sih. Kunci udah pasti smart key lah ya, dengan motor kecanggihan zaman sekarang. Jadi jauh anti maling lah. Nggak tahu kalau nggak dikunci stang pasti dibawa sama maling. Terus kita bakal bahas lagi dari lampu ya. Lampu ini juga udah LED ya. Lampu udah full LED juga, depan belakang full LED ya. Dan sampai dari lampu sennya juga dia udah full LED sih. Hazard juga sudah dilengkapi dengan hazard. Dim seperti biasa tuh. Ini karena siang nggak begitu, tapi itu udah kelihatan jelas banget sih. Apalagi malam dia sangat jelas gitu cahayanya. Pokoknya untuk lampu-lampu dia udah pure full LED ya. Udah DC juga sih pasti ini. Ini windshieldnya juga nih bisa di ini sini. Oh. Dia bisa naik turun. Ini dia yang gue suka dari EDV itu. Windshield ini dia bisa dinaikin turun tuh. Kalau nggak salah yang sebelumnya 150 dia belum bisa ya.
Apa udah bisa ya? Gue nggak tahu tuh. Tuh, jadi enak kalau teman-teman mau setting segimana kebutuhannya, dia bisa menyesuaikan gitu. Oke, dari lampu pokoknya udah full LED ya. Kita langsung bahas kaki-kaki. Nah, dibandingkan dengan tetangganya, ini jauh lebih kokoh sih. Dengan double tabung ini ya, udah dua ini nih. Dia dari brand dari Showa ya. Dia emang bawaan dari Hondanya juga sih. Depan belakang ya. Pokoknya udah dengan motor segagah ini sih menurut gua gokil sih. Cocok banget gitu, padat dia. Kaki-kaki udah, kita bahas ban. Nah, ini sama dengan tetangganya juga. Di pelek depan ini dia make di ring 14, cuman di belakang ini dibalut ring 13. Nah, mungkin kebanyakan yang teman-teman udah make itu banyak yang diganti peleknya gitu. Misalkan diganti ring 14 full, itu dia masih bisa karena di sini masih banyak rongga ya. Kalau nggak salah pakai ring 17 juga masih banyak sih yang pakai. Jadi lebih tergantung ini juga ya. Tapi ini bawaan pabriknya ring depan ring 14, belakang dibalut dengan ring 13. Dan juga udah pasti pendinginnya radiator sih ini. Andalan, pokoknya jangan khawatirin lagi motor radiator. Mungkin kirian kayak nanti lah ya. Nanti bakal kita bahas kirian standarnya, tapi nggak tahu nih apa mau di-upgrade atau gimana, kita nggak tahu. Intinya kita baru datang motor unit Honda EDV 160 CBS. Kita bakal ada proyekan ke depannya seperti apa. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa cek aja lah di video ya. Gue bakal nyoba ini testimoni, maksudnya posisi ridingnya itu gimana gitu ya. Ini bakal gue turunin dulu sih. Duh, soknya empuk banget. Bener empuk deh. Tuh, wah gila sih ini mah. Tuh, dari sok depan pun cukup main ya. Posisi ridingnya pun, wah gokil sih ini. Coba ini kalau kita ke atas ini. Tuh, wah dia ini kayaknya sih buat jarak-jarak jauh mantep banget sih ini. Tapi memang sedikit tinggi ya Mas ya. Untuk karena itu tadi si EDV ini emang kayaknya didesain buat si perjalanan jauh kayaknya. Dia emang iklan. Jadi emang dia didesain buat sporty ya. Jadi buat terabas itu kayaknya emang cocok banget sih. Ini gue coba nyalain. Dan karakternya mesin 160 gitu kan, maksudnya padat banget gitu. Handlingnya enak sih. Nanti kita mungkin ada testimoni di jalan kali ya. Nah, disaksiin aja buat temen-temen bahwa Honda EDV 160 ya. Ini bakal gue coba turunin. Tuh, jauh banget kan? Nggak bakal mentok ini mah. Tuh, gokil sih ini. Gue mau nyoba muter bentar dong. Ada bocil kan? Woi, iya dong. Tuh, enak banget sih ini. Tuh, gue langsung naik ke atas nih ya. Tuh, kaki gue nggak turun. Jadi emang stabil banget sih. Gokil. Kita bakal nanti mungkin kita tes ke jalan karena ini platnya belum turun. Kenapa? Iya udah. Karena platnya belum turun, jadi kita belum berani dibawa ke jalan raya ya. Jadi buat teman-teman yang habis beli motor baru gitu kan, jangan langsung dibawa ke jalan raya karena ini tidak baik ini. Nunggu platnya turun baru nanti kita tes jalan. Nah, satu lagi tadi ketinggalan. Ini kita bakal tes ini apa, tangki ya. Ini tangki EDV ini berkapasitas 8 liter ya.
Jadi bahan bakarnya cukup, wah gokil, gede banget sih ini. Dengan 8 liter itu buat posisi riding itu mungkin jauh ya, maksudnya emang bener-bener didesain buat adventure banget itu, jalan-jalan gitu. Jadi makanya dia kapasitas si tangkinya itu di kapasitas 8 liter ya. Dan juga si bagasinya itu kalau nggak salah sekarang jadi 30 liter. Jadi naik, kalau nggak salah yang sebelumnya itu di 28 liter ya, di V150. Sekarang naik jadi 30 liter. Lebih gede sih. Berarti untuk di 2024 ini menurut Masnya rekomendasi nggak buat si apa EDP ini 160? Untuk Pasti kan ada perubahan dong. benar. Kalau dari seri 160 sih dia dari bentuk gokil, maksudnya nggak ada perubahan sih. Yang penting apa misalkan si kedepannya ini si motor ini masih cocok apa enggak. Kalau menurut gue sih gokil, masih cocok banget sih. Apalagi yang bener-bener buat kayak misalkan lu mau beli motor ini tuh mikir ke depannya gitu, kayak misalkan bukan gaya aja, atau misalkan lebih ke kekeluargaan juga bisa gitu. Jadi dapat semua sih kalau menurut gue di EDV 160 ini, dapat semua lu dapat look-nya, dapat fungsi, dapat pokoknya semuanya dapat sih. Jadi menurut gua kalau di 2024 ini masih worth it banget sih. Dibandingkan kan ada yang udah muncul tuh brand sebelah. Jadi menurut gua dengan inian EDP 160 ini masih gokil lah. Cuman gue nggak tahu sih, kalau gue sih pendapat gue pribadi, gue nggak tahu kenapa dikasih ring 13 di belakang itu, gue masih belum paham sih. Mungkin dia nyari angle si ininya atau gimana mungkin ya. Karena kalau misalkan dipadu dengan ring 14 kayaknya sih mungkin lebih padat sih. Pasti lebih padat sih kalau menurut gue. Nah sih. Kalau kita bahas fitur-fitur speedo ya, karena banyak banget ini speedonya ya. Pokoknya next ada konten dinonton aja ya. Kita bakal bahas fitur-fiturnya, cara ngeganti-ganti speedonya gimana. Banyak banget pokoknya nih. Dan poin plusnya di EDV 160 ini ada di speedo sebenarnya. Jadi ditunggu aja video selanjutnya, kita bakal bikin ngebahas tentang speedo ini. Oke, mungkin review singkatnya cukup. Nanti kita bakal cek-cek apa lagi.